Shalom semuanya, jumpa lagi bersama saya Sarah Makani dari mahasiswa Stak Kupang kelas Alor. Hari ini saya mau membahas khotbah mengenai pelajaran PDSKI. Di sini saya memberi sebuah tema, harta yang paling berharga. Apa itu harta yang paling berharga? Harta yang paling berharga adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi kita dibandingkan dengan yang lain. Apa itu? Apa berbentuk benda? Tidak, tetapi pribadi. Lalu, pribadi siapakah itu? Pribadi Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus merupakan harta yang paling berharga? Karena Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, kebenaran, dan kehidupan. Tiga hal disatukan menjadi satu paket. Yohanes 14 ayat 6. Yang pertama, Yesus adalah jalan. Yesus Kristus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Surga adalah tempat. Harus ada jalan yang kita lalui untuk sampai ke surga dan berjumpa dengan Bapa. Dan jalan itu adalah Tuhan Yesus. Jika tak ada jalan, maka tak seorang pun dapat sampai ke surga dan berjumpa dengan Bapa. Fokus keselamatan harus kepada proses serupa dengan Kristus. Manusia yang adalah objek keselamatan dituntut juga secara mutlak untuk memberi diri dibentuk, untuk dapat diubah agar mencapai target tujuan, yaitu menjadi manusia seperti rancangan semula. Yang kedua adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Tidak cukup hanya mengetahui pribadi Yesus, tetapi kita harus mengikuti pribadi Tuhan Yesus. Dengan kita mengikuti hidup Yesus, maka pola pikir kita, pola tindakan kita akan mengikuti pola Kristus. Dan hidup kita dapat mencerminkan hidup Kristus. Yang ketiga adalah kehidupan. Jika kita mau memiliki kehidupan yang kekal, maka kita harus menerima dan percaya Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan Kristus sebagai model hidup kita, tujuan hidup kita, dan fokus hidup kita. Model kehidupan Yesus adalah obat penyembuh hidup yang rusak atau penyembuh karakter yang rusak, yaitu penyembuh jiwa. Semua orang percaya dipanggil untuk memiliki kualitas hidup yang sama seperti Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan, kebenaran, dan kehidupan bagi kita. Inilah harta yang paling berharga bagi kita. Demikianlah khotbah saya mengenai pelajaran PDSKI. Dan di sini ada juga perubahan yang saya alami. Perubahan yang saya alami setelah saya mengikuti pelajaran PDSKI adalah yang pertama, perubahan itu saya jadi bisa mengolah emosi saya untuk bisa stabil. Yang dulu awalnya saya merupakan seorang yang sangat temperamen dan juga egois. Namun kini setelah saya
mengikuti pelajaran PDSKI, puji Tuhan, ada perubahan yang saya alami. Dan yang kedua, ketika saya melakukan suatu kesalahan yang menyakiti sesama, saya langsung disadarkan bahwa hal itu salah dan menyakitkan. Dan dalam hati, saya langsung memohon ampun. Inilah perubahan yang saya alami setelah saya mengikuti pelajaran PDSKI. Puji Tuhan, Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.